Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam- Selamat pagi semuanya yang ada di sini dan ada pemirsa. Oke, kali ini kita akan talk show di obrolan boros sapa. Kali ini kita akan benar-benar talk show. Kemarin kita sudah melakukan demo 3 kali berturut-turut dan kali ini talk show beneran. Kita akan mengundang tamu yang istimewa. Beliau adalah seorang yang sangat-sangat penuh motivasi bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, persilahkan Bapak Rudiana SPD selaku Guru PJOK dan Pembina OSIS SMK Negeri 1 Panyingkiran. Bapak silakan duduk. Ini Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Rudi yang sudah meluangkan waktunya untuk kita. Oke, tanpa memakan waktu banyak ya Bapak, Bapak mungkin sibuk untuk mengajar. Kita langsung saja ke talk show-nya. Oke, pertanyaannya itu, ini ada pertanyaan yang Bapak jawab, Bapak. Tujuan kami mengundang Bapak itu untuk mengetahui cerita perjalanan Bapak dari mulai SMA sampai mungkin perkuliahan untuk mencapai kesuksesan Bapak sekarang. Oke, Bapak. Oke, terima kasih ya. Baik ya, Bapak cerita kilas balik ya perjalanan hidup. Memang Bapak terlahir di kampung ya. Kampung juga pelosok yang tidak masuk kendaraan roda 4 asalnya juga. Seorang anak petani yang alhamdulillah ya pada kesempatan ini Bapak seperti yang kalian ketahui bekerja di Dinas Pendidikan di SMK Negeri 1 Panyingkiran. Mengenai perjalanan cerita Bapak dulu ya lumayan berjibaku lah ya. Bapak dulu sempat menjadi tenaga honorer kurang lebih hampir mencapai 8 tahun. Itu persisnya di kota Bandung. Ya memang pada saat itu kebetulan Bapak dari semenjak kuliah ya. Kalau dulu Bapak cerita dulu dari ya SD-nya di kampung, kemudian SMP. Dari SMP sudah mulai kos. Ya ngekos dari SMP itu. Kemudian ke SMA juga ngekos. Ya, agak ke kota. Nah setelah di SMA mencoba Bapak ikut istilahnya dulu Sipen Maru, alhamdulillah lulus di IKIP Bandung yang sekarang namanya sudah berubah menjadi UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau Bapak dulu zaman IKIP. Nah itu singkat cerita setelah Bapak membereskan perkuliahan, kebetulan pada saat ada istilahnya itu PPL, praktek pengalaman lapangan. Kalau di SMK itu PKL ya, PKL di salah satu sekolah yang kebetulan sudah cukup ternama, yaitu salah satu sekolah percontohan di kota Bandung, yaitu di SMK Negeri 6 Bandung. Di situ Bapak cukup lama menjadi tenaga honor. Ya tentunya selama hampir 8 tahun itu Bapak terus berjuang dengan harapan ingin menjadi pegawai negeri ya. Tapi pada saat itu yang namanya pegawai negeri itu betul-betul sangat sulit sekali ya. Sangat sulit sekali. Bahkan dulu Bapak pernah mengikuti seleksi penerimaan pegawai negeri sipil berulang kali ya, bahkan yang mengalami kegagalan yang luar biasa ya. Setiap Bapak melaksanakan tes, perasaan yakin bahwa soal-soal yang dikerjakan itu terasa mudah dan benar jawabannya, tapi
pada saat pengumuman kelulusan entah apa yang terjadi, ternyata nama bapak tidak muncul lagi, tidak lulus ya. Yang kedua dicoba lagi, hampir 5 sampai 6 kali bapak mengikuti seleksi pegawai negeri, bahkan sampai mencapai titik yang putus asa. Sampai mencapai titik putus asa bahwa udahlah, kayaknya ini sulit karena yang bapak rasakan mengerjakan soal bisa, tapi pada kenyataannya pas pengumuman tidak lulus. Akhirnya bapak sharing lah dengan senior bapak. Nah, ini pengalaman yang bapak alami yang sangat bapak berharga banget dan sampai sekarang tidak pernah lupa ya. Bahkan bapak mendapatkan saran dari senior bapak ya, kebetulan kan bapak posisi di Bandung, orang tua itu di kampung. Nah, bapak konsultasi, coba Pak, bagaimana seandainya saya ini betul-betul sudah putus asa, katanya. Oh, kalau putus asa tidak boleh, usaha harus terus. Coba kamu pulang. Sarannya itu, yang terkesan itu bapak disuruh pulang ke kampung, temui ibu. Itu sarannya. Pulang ke kampung, temui ibu, bikin dia menangis. Nah, bapak di situ masih bingung ya. Bapak masih bingung apa makna dari semua ini ya. Coba bapak minta penjelasan lagi. Ternyata penjelasannya itu, kamu itu sampai sebesar ini selalu menyusahkan orang tua. Pernahkah minta maaf ke orang tua? Ya pernah, kata bapak itu pada saat lebaran setahun sekali. Itu pun ya secara sepintas. Nah, coba dengan sepenuh hati kamu pulang dulu, minta maaf kepada ibu, minta doanya. Nah, akhirnya dari situ bapak coba. Bapak 2 hari akan menjelang tes itu bapak pulang ya. Bapak pulang ke kampung menemui ibu. Kebetulan masih ada ibu dengan bapak. Kalau sekarang bapak sudah nggak ada ya. Jadi tinggal ibu. Malam bapak masih bingung. Ini gimana caranya? Harus membuat orang tua menangis ya. Akhirnya ya bapak juga, karena bapak ya mungkin lah kalau masalah agama hanya sekedarnya umum dengan orang lain ya, minta maaf dengan sepenuh hati. Akhirnya bapak coba pada malam itu dengan tiba-tiba spontanitas dari naluri bapak ya, bapak ambil air dengan baskom ya. Orang tua kebetulan pada saat itu setelah sholat maghrib biasanya ngobrol ya, biasanya ngobrol. Nah, dia masih bingung. Bapak ambil baskom, ambil air, kemudian tiba-tiba disimpan di depannya orang tua atau ibu yang sedang duduk di kursi. Nah di situ bapak baru merasakan. Coba setelah air itu disimpan, kelihatan ibu juga bingung karena tidak terbiasa dan belum pernah bapak lakukan. Baru sekali itu, pada saat itu ya bapak coba 1 kali. Pada saat air disimpan di depan orang tua bapak, depan ibu. Nah, kebetulan bapak bersimpuh di kaki ibu. Bersimpuh di kaki ibu. Bapak menyampaikan permohonan maaf. Ya intinya gini, Bu, saya sudah sebesar ini selalu menyusahkan dari semenjak dalam kandungan sampai sekarang belum pernah membahagiakan. Untuk itu saya mohon dibukakan pintu maaf dari ibu yang sebesar-besarnya, selebar-lebarnya. Dan kedua, tujuannya bahwa besok, nah kebetulan bapak waktu itu sudah berkeluarga, sudah punya tanggungan anak, sementara ingin jadi PNS tidak lulus terus. Nah, bilang ke ibu bahwa besok akan mengikuti seleksi penerimaan pegawai negeri.
Sekali lagi mohon doanya dari ibu mudah-mudahan dikabulkan. Sambil bapak bersimpuh di sini. Ya mungkin perasaan seorang ibu nalurinya sangat halus sekali melihat anaknya yang sudah berkeluarga sementara pekerjaan belum menetap, hanya mengandalkan honor. Disitulah ibu ternyata menangis dan terasa dingin, air matanya jatuh ke kepala bapak. Nah, di situ ya. Kemudian setelah itu singkat cerita, paginya kebetulan jadwal untuk tes. Bapak berangkat ya mengikuti seleksi. Kebetulan pada saat itu dari sekian kelas yang mengikuti hanya dibutuhkan 2 orang satu kabupaten. Sebetulnya bapak sangat pesimis sekali. Satu kabupaten hanya lolos 2 orang di kabupaten ini untuk guru PJOK ya. Ya coba aja udah dilaksanakan. Apa yang terjadi pada saat mengerjakan soal, tiba-tiba bapak merasa gelap sekali. Kalau dulu mengerjakan terasa enteng, pengumuman tidak lulus. Bapak soal sangat gelap sekali karena mungkin sudah terlalu lama soal terbaru, sementara bapak lulusannya agak sebelah sana. Ya lebih dulu mungkin ada pembaharuan soal. Nah bapak sangat sekian persen. Bahkan bapak semakin yakin ketidaklulusan bapak. Semakin yakin bahwa saya tidak akan lulus karena apa? Soalnya itu sangat sulit sekali. Bahkan ya maaf ya, saking banyaknya akhirnya ada beberapa soal yang bapak tembak karena saking gelapnya. Ya. Nah, ceritanya setelah beres ujian ya, menunggu beberapa saat tiba-tiba ada pengumuman. Dan alhamdulillah ternyata waktu itu biasanya masih zaman bukan sekarang HP ya, surat kabar kita nyari surat kabar di pikiran rakyat biasanya kalau pengumuman. Nah ternyata di pengumuman itu nama bapak tercantum. Alhamdulillah begitu bapak ada nama tercantum, bapak masih belum yakin, barangkali ada nama yang sama. Kemudian bapak cek lagi nomor pesertanya, baru bapak merasa yakin. Di situ ternyata bapak alhamdulillah lulus. Nah itu ya, jadi intinya bapak sangat merasa yakin bahwa kelulusan bapak menjadi pegawai negeri, kemudian alhamdulillah sampai sekarang itu hanya satu keyakinan bapak, berkat doa ibu. Nah itu ya cerita bapak. Masya Allah. Iya Pak, kalau misalkan kita tuh masih gengsi nih Pak, gengsi untuk bicara sama orang tua, cerita-cerita. Nah kalau misalkan ngehilangin rasa gengsinya tuh Pak, ya kalau kita kan memang sangat butuh support dan doa orang tua. Kalau kita ingin menghilangkan gengsinya nih, karena kan doa orang tua itu sangat dijabah oleh Allah SWT ya Pak. Nah kalau menghilangkan gengsinya tuh gimana menurut Bapak, ada tips gak? Oh gitu ya. Jadi ya memang bapak juga yang itu sama persis dengan yang bapak alami waktu dulu ya, waktu masih muda. Boleh jadi hal itu terjadi, keberanian bapak muncul itu mungkin akibat dorongan dari hati nurani yang sudah merasa sangat gimana ya, perasaan aduh udah putus asa sampai, tapi ya bapak harapkan kalian itu ya dimulai dari sekarang, jangan nunggu putus asa seperti bapak sampai untuk meminta maaf kepada orang tua ya, dari sekarang aja dicoba nggak apa-apa. Ya memang awalnya pasti malu itu karena tidak terbiasa ya, pastilah. Bapak juga sama kan, mungkin kalau bapak dulu karena sangat terpepet dengan keadaan akhirnya muncullah keberanian, tapi ya akhirnya kesininya karena sudah mencoba satu kali ya, kejadian itu seperti itu yang dirindukan, ingin mengulang lagi, tapi tujuannya bukan ke situ. Tujuannya bukan ke situ, tapi murni kita tidak mengharap apapun, hanya semata-mata mendapat keridhaan dari seorang ibu. Iya. Karena kan ridho Allah terdapat di ridho orang tua ya Pak. Nah itu betul. Jadi itu harus yakin, harus diyakini itu bahwa keridhaan seorang ibu itu
Ya doa kita Allah akan mengabulkan apabila orang tua ridho gitu kan. Nah, itu, ya. Masya Allah. Nah, untuk menutup talk show kali ini, kami ingin diberikan kata-kata motivasi dan nasihatnya dari Bapak yang mungkin kami itu sedang mengejar cita-cita kita, sedang mengejar mimpi kita, dan kita ingin diberikan motivasi dan nasihatnya dari Bapak. Oke, ya, terima kasih ya. Jadi pesan Bapak kepada anak-anak Bapak semua yang Bapak sayangi ya. Jadi yang penting kita itu diwajibkannya berusaha, berikhtiar ya. Tetap yang namanya usaha, ikhtiar itu harus dilaksanakan. Jadi proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Tetap kita proses harus ditempuh, harus dilaksanakan secara maksimal, tapi jangan coba melupakan bahwa semua proses yang kita lakukan itu ujung-ujungnya penyempurnaannya ada di doa. Nah, jadi apalagi kan ada ini ya, senjata orang muslim itu adalah doa. Nah, itu ya. Ya, jadi memperbanyak doa ya, Pak. Doa tapi ikhtiar ya. Ikhtiar. Mungkin udah Bapak. Oh gitu ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya, yang waktunya sangat sibuk Bapak. Enggak, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin segini saja talk show yang kali ini. Nanti kita akan lanjut talk show kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.